Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 1, kelas B1, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan sebuah soal eh, yang soalnya mengenai tentang perhitungan volume bangunan yang terdiri dari kelas 2 bangunan dan kelas 3 bangunan. Kelas 2 bangunan, nomor pertama, hitunglah volume bangunan yang terbentuk dari tabung dengan atap kerucut. Yang kedua, hitung volume bangunan yang terbentuk dari tabung dengan atap 5 segitiga sama sisi. Untuk kelas 3 bangunan, hitung volume bangunan yang terbentuk dari kubus dan tabung dengan atap kerucut. Terus, hitung volume bangunan yang tersusun dari kubus dan tabung dengan atap 5 segitiga sama sisi. Di sini saya akan menjelaskan dulu flowcard-nya, mengenai flowcard-nya. Yang tentunya langkah pertamanya adalah start. Yang uh, sebelumnya saya di sini saya mengkonsep dengan konsep error handling. Apa itu error handling? Nanti saya jelaskan. Yang pertama adalah start. Yang kedua adalah memasukkan angka yang mengenai jari-jari, angka jari-jari, angka tinggi tabung, dan alas kerucut. Nah, fungsi error handling tersebut adalah ketika kita memasukkan selain angka, yaitu huruf atau kode atau apa, atau emoticon mungkin, di situ error handling itu akan bekerja. Di sini kita inputkan misalnya huruf, maka error input bukan angka ini akan bekerja atau iya. Ketika kita memasukkan angka, maka yang akan terjadi adalah ke step berikutnya, yaitu memasukkan angka-angka yang lain. Di flowcard ini saya menyatukan antara kelas 2 kelas 2 bangunan, dan kelas 3 bangunan. Jadi mungkin konsep flowcard yang saya bikin seperti ini. Nah, di sini ada kelas 3 bangunannya. Habis itu yang terakhir adalah mengeluarkan atau output hasilnya. Habis itu adalah selesai. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita ke step berikutnya, yaitu ke step untuk codingannya. Di sini saya memiliki 4 buah 4 item, yang salah satunya adalah program CS atau programnya, yang di sini saya mempunyai kelas yang polygon, 2 bangun, dan 3 bangun. Di sini saya polygon sebagai parents-nya atau orang tuanya, dan mempunyai anak 2 bangun dan 3 bangun. Jadi ini konsepnya langsung dua soal tersebut menjadi satu. Untuk program CS-nya, mungkin dari banyak kalian dari apa nggak tahu konsol Breadline itu adalah untuk apa. Konsol Breadline itu adalah untuk mencetak sebuah teks untuk menampilkan di layar. Terus apa itu while true? While true adalah pernyataan pengulangan yang akan terus berjalan selama kondisinya bernilai true. Kondisi tersebut biasanya berupa variabel atau ekspresi yang dapat dievaluasi menjadi true atau false. Jadi bisa salah atau benar. Ini di sini sehingga selamanya while true. Fungsi dari pernyataan while true adalah untuk membuat loop tanpa batas. Loop ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mencetak teks yang dimasukkan dalam konsol Breadline, mencetak teks atau angka secara berulang-ulang. Terus menunggu input dari pengguna, menjelaskan tugas secara terus-menerus. Untuk menghentikan loop ini, dibuat dengan pernyataan while true ini, kita dapat menggunakan pernyataan break. Nah ya, bentar. Nah ini break ini.
Kejadian ini akan menghentikan loop secara langsung tanpa perlu memeriksa kondisinya. Yang tadi di flowcard kita bahas mengenai error handling. Mungkin ini berikut adalah error handlingnya. Kita memberi peringatannya di console readline, input yang Anda masukkan salah. Di sini adalah mungkin kodenya lah atau caranya. Ini console clear buat meng-clear. Terus ini buat masukkan volume tabung atap kerucut. Terus kita masuk ke polygon. Apa itu sih public double jari gauge protector set? Deklarasi properti ini terdiri dua bagian. Bagian pertama adalah deklarasi getter. Getter adalah fungsi yang mengembalikan nilai properti. Bagian kedua adalah deklarasi setter. Adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah nilai properti. Fungsi ini buat apa sih? Fungsi ini adalah deklarasi properti jari. Properti ini memberikan tipe, double, dan aksesibilitas publik. Dalam hal ini getter dan setter properti jari, itu properti jari, tinggi atau alas atau sisi, memiliki aksesibilitas publik, artinya getter dan setter ini dapat diakses dari semua kelas, itu dari anaknya itu kelas ini untuk mengakses ini ya. Nah, berikut adalah ini rumusnya untuk menghitung volume tabung kerucut, ini menghitung volume tabung limas. Dan untuk yang 3 bangun, ini adalah caranya. Ini juga, ini cara untuk menghitung volume tabung kerucut dan kubus. Dan ini caranya untuk menghitung volume tabung kubus dan limas. Atasnya limas segitiga. Mungkin kita langsung ke dalam runningannya ya. Berikut adalah runningannya. Nah, yang tadi error handling itu kita maksud adalah ketika kita misalnya kita memasukkan kata nasi goreng gitu ya. Maka yang akan terjadi adalah kita mendapatkan pesan, yaitu inputan yang Anda masukkan salah. Sebenarnya ini bisa diganti, terserah kalian mau apa. Mungkin untuk kita mengetahui keselanjutannya, kita masukkan jari-jari tabungnya atau yang lainnya kita samakan ya. Kita angkat 8 semua aja, biar cepat. Untuk mempersingkat waktu. Nah, berikut adalah hasilnya. Di sini ini dari kelas 2 bangun, dan di sini adalah kelas 3 bangunan tadi. Di sini adalah jawaban yang untuk kelas 2 bangun, ini sama ini, dan ini sama ini adalah untuk kelas 3 bangunan. Volume tabung atap kerucut yang kita hasilkan adalah dengan jari-jari tabung 8, tinggi tabung 8, alas kerucut 8 adalah menghasilkan 2138,2144, dan begitu pun seterusnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai demonstrasi soal-soal yang berkaitan dengan kelas 2 bangunan dan kelas 3 bangunan. Mungkin itu. Nun wal qalam yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.